siang, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang D aspal pada DC ammeter dan AC voltmeter. Baik, perkenalkan, nama saya Kristina Yusuf Payung. Perkenalkan, saya Mutiara Ramadhani. Saya Yoga Irwan Syahbangun. Perkenalkan, nama saya Fani Fatma Sari. Perkenalkan, nama saya Juan. Di sini materi yang pertama kita paparkan adalah D aspal. Di sana, D aspal adalah gerakan dasar kumparan putar magnet permanen. Konstruksi ini memungkinkan magnet besar dalam suatu ruangan tertentu dan digunakan bila diinginkan fungsi terbesar di celah udara. Dia adalah instrumen dengan kebutuhan daya sangat rendah dan untuk defleksi skala tinggi. Gerakan ini dinamai dari fisikawan Prancis Jacques Arsene D aspal yang mengembangkan prinsip kerjanya pada abad ke-19. Dan prinsip kerja dari gerakan D aspal adalah didasarkan pada hukum elektromagnetik. Gerakan ini menggunakan prinsip bahwa arus listrik yang mengalir melalui kumparan pengukur akan menghasilkan gaya magnet yang berinteraksi dengan medan magnet permanen. Gaya ini menyebabkan kumparan bergerak yang kemudian dihubungkan dengan jarum penunjuk atau indikator lainnya untuk menunjukkan besaran, arus, atau tegangan yang akan diukur. Ampermeter arus searah atau DC ammeter, rangkaian dasar arus searah, terbagi dua, yaitu yang pertama tahanan shunt atau shunt resistor. Gerakan dasar dari sebuah ampermeter arus searah adalah galvanometer PMMC. Karena gulungan kumparan dari sebuah gerakan dasar adalah kecil dan ringan, maka hanya dapat mengalirkan arus yang kecil. Bila yang akan diukur adalah arus besar, sebagian besar dari arus tersebut perlu dialirkan ke sebuah tahanan yang disebut dengan shunt. Tahanan shunt yang digunakan dalam sebuah alat ukur dasar bisa terbuat dari sebuah kawat tahanan bertemperatur konstan yang ditempatkan dalam instrumen atau sebuah shunt luar yang memiliki tahanan yang sangat rendah. Saya akan melanjutkan presentasi kami tadi. Ampermeter arus arah atau DC ammeters. 2. Sound electron atau universal adalah batas ukur sebuah ampermeter searus searah atau DC masih diperbesar dengan menggunakan sejumlah tahanan shunt yang dipilih melalui saklar rangkuman. Melalui saklar rangkuman, alat yang diukur seperti ini disebut ampermeter rangkuman ganda. Universal atau shunt electron dapat kita lihat pada gambar di samping. Bisa kita lihat, gambar ini menggambarkan mencegah kemungkinan pemakaian alat ke ukur tanpa tahanan shunt. Keuntungan yang diperoleh adalah nilai tahanan total yang sedikit lebih besar. Shunt electron ini memberikan kemungkinan yang sangat baik untuk menerapkan teori di rangkaian listrik dalam sebuah rangkaian praktis. Tindakan pencegahan yang harus diperhatikan bila menggunakan sebuah ampermeter adalah jangan sekali menghubungkan ampermeter ke sumber tegangan, karena tahanan yang rendah dia akan mengalirkan arus yang tinggi sehingga merusak alat tersebut. Sebuah ampermeter harus selalu dihubungkan seri terhadap beban yang mampu membatasi arus. Periksa polaritas yang tepat. Polaritas yang terbalik menyebabkan defleksi yang berlawanan yang dapat merusak jarum penunjuk. Bila menggunakan alat ukur rangkuman ganda, mula-mula gunakan rangkuman yang tertinggi. Kemudian, defleksi yang sesungguhnya untuk memperbesar ketelitian pengukuran. Gunakan rangkuman yang menghasilkan pembacaan terdekat ke skala penuh. Dan solva pada AC voltmeter. Dalam AC voltmeter, gerakan dan solva digunakan untuk mengukur tegangan bolak-balik atau alternating current. Tegangan listrik yang diukur diterapkan pada kumparan pengukur, yang kemudian menghasilkan gaya magnet yang berinteraksi dengan medan magnet permanen. Gerakan kumparan ini kalibrasi dalam satuan volt untuk menunjukkan besaran tegangan yang diukur. Saya akan membahas mengenai keuntungan penggunaan gerakan directional dalam DC, ammeter, dan AC voltmeter. Keuntungan yang pertama adalah akurasi. Akurasi ini dalam gerakan directional, akurasi memberikan pengukuran yang akurat dan stabil. Kemudian ada kecepatan respon. Kecepatan respon ini adalah gerakan yang memiliki respon yang cepat terhadap perubahan arus atau tegangan yang diukur.
Kemudian yang ketiga ada tentang pengukuran yang luas. Dalam gerakan directional dapat digunakan untuk mengukur arus dan tegangan dalam bentang yang luas. Kemudian yang keempat, tahan lama. Gerakan ini memiliki umur pakai yang panjang dan tahan terhadap kejutan dan getaran. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, kami buka komentar di